Bab 123. Dia menggeleng pelan, mencoba menepis pikirannya. Namun, sebelum dia bisa merenung lebih jauh, dering ponselnya memecah keheningan. Dia melirik layar ponselnya, dan ternyata itu panggilan dari Naomi. Pak Bambang menarik napas sebelum mengangkatnya. "Halo, Naomi. Ada apa?" Dari seberang, suara ceria Naomi langsung menyapanya. "Gimana, Pak? Sidang cerainya sudah selesai?" "Iya, Naomi. Semua sudah selesai. Aku dan Sekar sudah resmi bercerai," jawabnya datar. "Syukurlah," ucap Naomi, terdengar lega. Namun, beberapa detik kemudian, dia bertanya lagi, "Tapi 8. Kenapa nada bicaramu seperti tidak senang? Apa kamu menyesal bercerai dari Sekar?" Pak Bambang terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku hanya sedang lelah saja." Dia tidak ingin membahas ini lebih lanjut. Perasaannya sendiri masih campur aduk, dan dia tidak ingin Naomi menangkap ada yang janggal dalam nada suaranya. "Ya sudah," katanya akhirnya. "Aku mau pulang. Besok aku langsung kembali ke Jepang." "Baiklah, Pak. Hati-hati, ya. Aku menunggumu." Panggilan terputus. Pak Bambang menghela nafas panjang. Sekarang dia benar-benar sudah berpisah. Mulai hari ini, tidak ada Sekar dalam hidupnya, yang bisa dia sebut sebagai miliknya lagi. Dia menatap langit yang mulai gelap, lalu melangkah pergi. Tapi di dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar, benarkah ini yang aku inginkan selama ini? Pak Bambang berjalan pelan menuju mobilnya, pikirannya masih berkecamuk. Seharusnya, perceraian ini membuatnya lega. Bukankah ini yang diinginkannya? Bukankah dia yang memulai semuanya? Tapi kenapa ada perasaan kosong di dalam hatinya? Dia masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin, tapi tidak langsung melajukan kendaraan. Tangannya menggenggam kemudi erat, pikirannya masih tertuju pada Sekar. Dia membayangkan mantan istrinya itu dalam balutan gaun pengantin, berdiri di sisi pria lain. Seorang pria yang lebih baik darinya. Yang mungkin lebih penyayang, lebih sabar, lebih menghargai Sekar dibanding dirinya dulu. Dadanya terasa sesak. Naomi. Dia seharusnya memikirkan Naomi sekarang. Wanita yang selama ini setia menemaninya, wanita yang dicintainya. Hanya Naomi sekarang masa depannya, bukan Sekar. Tapi kenapa bayangan Sekar terus saja memenuhi kepalanya? Dengan gerakan cepat, Pak Bambang meraih ponselnya. Tangannya sempat melayang di atas layar, seolah ingin mencari nomor Sekar. Namun, dia segera sadar bahwa Sekar telah mengganti nomor ponselnya. Dia mendesah. Sia-sia. Sekar benar-benar sudah menghapusnya dari hidupnya. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Bambang menekan pedal gas, meninggalkan halaman pengadilan dengan perasaan yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu, untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang dulu mungkin dirasakan Sekar. Kehilangan. 9. Keesokan harinya, Pak Bambang melangkah keluar dari pintu kedatangan bandara di Jepang, matanya menyapu sekeliling dengan harapan menemukan sosok istrinya, Naomi. Namun, sejauh mata memandang, Naomi tidak terlihat. La mengerutkan kening, lalu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel. Dengan cepat, ia menekan nomor Naomi, tapi panggilannya tidak tersambung. "Kemana Naomi? Bukankah kemarin dia bilang akan menjemputku?" Gumamnya, sedikit gelisah. Ia mencoba menghubungi sel kali lagi, namun hasilnya tetap sama. Nomor Naomi masih tidak aktif. Pak Bambang menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Kalau tidak bisa dihubungi juga, aku pulang sendiri saja," pikirnya. Tiba-tiba, seorang pria berpenampilan rapi berjalan mendekatinya. Pakaiannya formal, dengan jas hitam dan dasi yang terlihat sangat profesional. Ia berhenti tepat di hadapan Pak Bambang dan sedikit membungkukkan badan dengan sopan. "Permisi, Tuan. Saya diutus Tuan Natsuki, kakak dari Nyonya Naomi,
untuk menjemput Anda, ucap pria itu dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. Pak Bambang mengernyit. Naomi tidak pernah menyebutkan bahwa kakaknya akan menjemputnya di bandara. Kenapa bukan Naomi sendiri yang datang menjemputku? Tanyanya, suaranya mengandung nada curiga. Nyonya Naomi sedang bertemu dengan Tuan Natsuki saat ini, dan kebetulan ponselnya mati, jawab pria itu dengan nada tenang. Pak Bambang masih merasa ada sesuatu yang ganjil, tetapi ia memilih untuk tidak berdebat. Perjalanan dari Indonesia membuatnya cukup lelah, dan ia hanya ingin segera sampai di tempat tujuan. Lagi pula, jika pria ini memang benar-benar dikirim oleh Natsuki, itu berarti ia tetap akan bertemu dengan Naomi. Baiklah, akhirnya ia mengangguk, lalu mengikuti pria itu menuju sebuah mobil hitam yang terparkir di luar bandara. Begitu masuk ke dalam mobil, tak lama Pak Bambang tiba-tiba merasa kepalanya sedikit pusing. Pemandangan di luar jendela terlihat sedikit berputar, membuatnya harus menutup mata sesaat. Ah, pasti karena jet lag, pikirnya. Lah menyandarkan kepala ke kursi, merasakan kantuk yang semakin berat menyerangnya. Tolong nanti bangunkan aku kalau sudah sampai. Kepalaku pusing, aku mau tidur sebentar, ujarnya pelan. Baik, Tuan. Istirahatlah, jawab pria di kursi pengemudi dengan nada datar. Pak Bambang pun memejamkan matanya dan tertidur pulas. Sementara itu, pria yang mengemudi meliriknya sekilas melalui kaca spion, bibirnya melengkung tipis. Perlahan, ia memutar arah mobil, mengambil jalur yang berbeda dari tujuan awal. Dengan tenang, ia merogoh ponselnya dan menekan nomor seseorang. Begitu panggilan tersambung, ia berbicara dengan suara pelan namun penuh arti. Target sudah tertidur. Aku segera menuju ke sana. Pak Bambang terlelap dengan cepat, tubuhnya terasa semakin berat seiring perjalanan mobil yang melaju di jalanan Tokyo. Pikirannya melayang di antara kesadaran dan mimpi, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Di antara kantuknya, dia mendengar suara samar percakapan dalam bahasa Jepang yang tidak terlalu iya. 10. Mengerti. Namun, satu hal yang jelas, pengemudi mobil ini sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Target sudah tertidur, aku segera menuju ke sana. Sekilas, kata-kata itu menyusup ke dalam pikirannya yang sudah hampir tenggelam dalam tidur. Namun, tubuhnya terlalu lelah untuk bereaksi. Mobil terus melaju, melewati jalan-jalan Tokyo yang mulai gelap. Namun, bukan ke rumah Naomi tujuan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Naomi berdiri dengan gelisah di sebuah ruangan luas yang dipenuhi jendela kaca besar. Wajahnya terlihat pucat, sementara di hadapannya, seorang pria berjas hitam duduk dengan ekspresi dingin. Kak Natsuki, tolong jangan lakukan ini, suara Naomi bergetar. Pria bernama Natsuki itu menyesap dedi tangannya sebelum menatap Naomi dengan tatapan tajam. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Naomi. Lelaki itu tidak pantas untukmu. Gara-gara anaknya, Ryujin meninggal. Naomi mengepalkan tangannya. Tapi dia suamiku. Kematian Ryujin, semua itu tidak ada kaitannya dengan Bambang. Natsuki tersenyum tipis. Sekarang dia hanya seorang pria yang kehilangan segalanya, dan aku tidak akan membiarkanmu hidup bersama laki-laki yang anaknya sudah membunuh Ryujin, keponakanku. Naomi merasa panik. Dia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Namun, di luar sana, mobil yang membawa Pak Bambang semakin menjauh dari tujuan yang seharusnya. Pak Bambang terbangun dengan kepala terasa berat dan pandangan yang masih buram. Perlahan, dia mengerjapkan mata, mencoba mengenali tempat di sekitarnya. Ini bukan rumah Naomi. Dia berada di sebuah ruangan yang luas dengan jendela besar, tetapi suasananya terasa asing dan dingin. Dinding-dindingnya dihiasi ornamen khas Jepang, dan aroma memenuhi udara. Ketika kesadarannya pulih, dia menyadari bahwa seorang pria berjas hitam duduk di depannya dengan ekspresi tenang namun penuh kewaspadaan. Natsuki.
Gumamnya, mencoba mengingat siapa pria itu. Sudah lama dia tidak bertemu dengan kakak dari Naomi itu. Senang akhirnya kau bangun, ujar Natsuki dengan suara datar. Pak Bambang berusaha duduk lebih tegak, tetapi kepalanya masih berdenyut. Di mana aku? Mana Naomi? Natsuki tidak langsung menjawab. Dia hanya mengamati Pak Bambang seolah menilai seseorang yang tidak layak berada di hadapannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka mulut. 11. Kau terlalu mudah percaya pada orang lain, Pak Bambang, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah itu sebuah kelebihan atau kebodohan. Pak Bambang mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara sedikit serak. Natsuki menyesap tehnya sebelum menjawab. Aku hanya ingin memastikan bahwa adikku tidak lagi terjerat dalam hubungan yang tidak sehat. Pak Bambang merasakan dadanya menghangat oleh amarah. Apa maksudmu? Aku suami Naomi. Natsuki tersenyum sinis. Suami. Pak Bambang terdiam. Kau mungkin berpikir Naomi benar-benar mencintaimu, lanjut Natsuki. Tapi, seberapa yakin kau bahwa dia tidak sekadar memanfaatkanmu? Naomi bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada pria yang baru saja menceraikan istri sahnya demi perempuan lain. Aku yakin suatu saat nanti, kamu pasti melakukannya juga kepada Naomi. Pak Bambang mengepalkan tangannya. Aku tidak sejahat itu. Aku sangat mencintai Naomi. Sekarang katakan di mana Naomi. Natsuki mengangkat alisnya seolah tidak peduli dengan kemarahan Pak Bambang. Dia ada di tempat yang lebih baik. Aku hanya ingin memastikan kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Pak Bambang bangkit dengan gerakan cepat, tetapi dua pria berbadan kekar segera bergerak, mencegahnya dengan mencengkram bahunya. Aku menyarankan kau tetap tenang, kata Natsuki santai. Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu. Aku hanya ingin kau pergi, dan jangan pernah kembali ke Jepang. Pak Bambang menggertakkan giginya. Kau tidak bisa memisahkan aku dan Naomi. Natsuki tersenyum tipis, lalu menepuk tangan dua kali. Pintu ruangan terbuka, dan seorang pria lain masuk, membawa koper hitam. Di dalamnya ada cukup uang untuk membuatmu pergi jauh dan tidak kembali, ujar Natsuki. Ambil ini, dan hilanglah dari kehidupan Naomi. Pak Bambang menatap koper itu dengan tatapan penuh amarah. Kau pikir aku bisa dibeli? Natsuki menghela napas seolah lelah. Kalau begitu, aku harus menggunakan cara lain. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan pria-pria berbadan kekar itu semakin mengeratkan cengkraman mereka pada Pak Bambang. Dalam sekejap, Pak Bambang tahu bahwa dirinya dalam bahaya. Di dalam sebuah kamar, Naomi menggedor-gedor pintu kayu dengan sekuat tenaga hingga buku-buku jarinya memerah. Nafasnya tersengal, matanya panas menahan air mata yang hampir jatuh. Kakak, buka pintunya. Jangan sakiti Bambang. Suaranya memecah keheningan. 12. Tidak ada jawaban. Dia mundur beberapa langkah lalu menendang pintu, berharap bisa merusaknya. Namun, kayu itu terlalu kokoh. Naomi mengepalkan tangannya, menatap ke sekeliling kamar yang asing. Ini bukan kamarnya, ini kamar yang Natsuki sediakan untuk mengurungnya. Brengsek. Dasar sialan. Teriaknya lagi, kali ini suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. Namun, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang datang. Di tempat lain, jauh dari rumah megah tempat Naomi dikurung, tubuh Pak Bambang tergeletak tak berdaya di tanah berumput liar. Wajahnya penuh lebam, darah merembes dari pelipisnya yang pecah. Nafasnya lemah, tersendat-sendat. Sunyi. Hanya suara angin yang berdesir melewati dedaunan dan suara binatang malam yang bersahutan. Tubuhnya menggigil, entah karena dingin atau karena rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Di rumah, Naomi masih berteriak, suaranya mulai serak. Dia memukul-mukul pintu dengan tinjunya, membuat suara keras yang menggema di sepanjang lorong. Kakak,
Aku mohon, jangan lakukan ini. Dia tidak bersalah. Akhirnya, setelah sekian lama, pintu kamar terbuka. Natsuki berdiri di ambang pintu, menatap adiknya dengan ekspresi datar. Naomi langsung berlari ke arahnya, hendak menghantam dada kakaknya dengan pukulan, tapi Natsuki dengan mudah menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya ke belakang. Sudah cukup, ucap Natsuki dingin. Naomi meringis kesakitan, tapi kemarahannya lebih besar dari rasa sakitnya. Di mana suamiku? Bentaknya. Natsuki menatapnya sebentar, lalu tersenyum miring. Dia sudah tidak ada. Jantung Naomi seperti berhenti berdetak. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, kau berbohong. Natsuki melepas cengkeramannya, membiarkan Naomi terduduk di lantai dengan mata membelalak. Kau pikir aku akan membiarkan orang rendahan itu hidup setelah apa yang dia lakukan padamu dan Ryujin? Apa yang dia lakukan? Naomi menatap Natsuki dengan penuh kebencian. Dia tidak melakukan apa-apa. Kau yang gila. Kau yang kejam. Natsuki mendekat, merendahkan tubuhnya hingga wajah mereka sejajar. Naomi, dunia ini bukan tempat bagi orang yang lemah. Kalau kau tidak mau tersakiti, berhentilah melawan. Naomi terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Rasa takut menyelimuti dirinya, tapi dia tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Dia akan menemukan Bambang. Dia akan menyelamatkannya. Apapun yang terjadi. 13. Sementara itu, di rumahnya, Bu Sekar duduk di teras, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Angin sepoi-sepoi mengelus wajahnya, membawa ketenangan sekaligus kesunyian yang aneh. Dia baru saja menerima kabar dari Om Sigit bahwa sidang perceraiannya sudah selesai. Kini, dia resmi bukan lagi istri Pak Bambang. Ada perasaan lega yang menyelimutinya akhirnya, semua beban yang selama ini menekan dadanya telah terangkat. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perasaan tak dihargai, tidak ada lagi luka yang harus ia tahan dalam diam. Tapi di sisi lain, ada juga kesedihan yang perlahan merayapi hatinya. Entahlah, aku harus senang atau sedih sekarang, bisiknya lirih. Tangannya mengusap cangkir teh hangat di meja, jari-jarinya bermain di pinggiran gelas dengan tatapan kosong. Dulu, dia pernah mencintai Bambang dengan segenap hati. Pernah bermimpi membangun keluarga yang bahagia bersamanya. Tapi seiring waktu, harapan itu pupus, digantikan oleh kenyataan pahit. Kini, semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi ikatan antara mereka, kecuali kenangan yang perlahan akan memudar. Bu Sekar menarik napas dalam, mencoba membuang semua kegelisahan yang tersisa. Mungkin ini adalah awal baru baginya. Mungkin, setelah ini, dia akan benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari. 14. Hari ini di mansion, Aryo dibuat pusing oleh Dewi yang sejak pagi uring-uringan. Entah kenapa, istrinya itu tampak gelisah dan mudah tersulut emosi. Sayang, kamu kenapa sih? Ada apa lagi sekarang? Tanya Aryo lembut, berusaha agar Dewi tidak semakin marah dan ngambek. Dewi menatapnya dengan wajah kesal, lalu tiba-tiba menangis. Aku mau pulang, Mas. Aku pengen makan sate ayam langgananku di dekat kampus, tapi di sini nggak ada yang jual, rengeknya. Aryo menghela napas panjang, mencoba bersabar. Sabar ya, sayang. Bulan depan kita pulang ke Indonesia, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan di sini dulu, ujarnya menenangkan. Dewi merengut. Kalau gitu, izinkan aku pulang duluan sama Saka, Mas, pintanya. Aryo langsung menggeleng tegas. Tidak, Dewi. Aku nggak akan membiarkan kamu pulang sendiri tanpaku. Tapi kan ada Mbak Rina, ada pengawal juga. Aku nggak sendiri, kok, bujuk Dewi lagi. Ayolah, Mas, aku pengen banget makan sate ayam dengan sambal kacang kesukaanku. Tetap saja Aryo tidak setuju. Tidak bisa, Dewi.
Kalau memang harus pulang ke Indonesia, kita pulang bareng. Dewi mendengus kesal. Aku sudah minta pelayan buatkan sate ayam, tapi rasanya beda. Nggak enak. Keluhnya. Aryo berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. Baiklah, kalau begitu, aku yang akan membuatkan untukmu. Bagaimana? Dewi mengernyit, menatapnya ragu. Emang Mas Aryo bisa bikin sate ayam? Tanyanya skeptis. Aku belum pernah coba, tapi aku bisa cari resepnya di YouTube, jawab Aryo santai. Dewi terdiam, mempertimbangkan tawaran suaminya. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi Mas Aryo harus bikin sate yang enak ya. Kalau enggak, aku tetap akan minta pulang ke Indonesia. Ancamnya sambil cemberut.